Menarik sekali. Kenapa? Karena satu hal bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Pak Kemas ini adalah kemampuan how to understanding the market. Itu adalah salah satu faktor penting untuk wirausaha untuk bisa berhasil. Memahami pasarnya, pasar yang dia tuju. Seringkali pengusaha itu hanya ikutan saja. Jadi misalkan tadi jualan pempek, kita tahu bahwa yang jualan pempek banyak. Betul. Namun Pak Kemas melihat bahwa bagaimana pangsa pasar yang dia tuju, dia buat cukonya tadi ya, cukonya yang lebih kental begitu, sehingga itu menjadi suatu strength, satu kekuatan yang dimiliki oleh produknya Pak Kemas. Dan kita lihat juga bahwa bagaimana seorang wirausaha berhasil juga harus punya kemampuan manajerial, bagaimana membuat satu sistem manajemen. Ya, seperti pengawasan Betul, tadi. pengawasan tadi, Nah, sistem rekrutmennya, ya. Terus selanjutnya juga bagaimana membuat satu indikator performance untuk masing-masing karyawannya. Betul. Sehingga tadi disebutkan kalau misalkan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya begitu ya, itu dikeluarkan. Iya, diganti dengan yang baru. Dikeluarkan untuk kasih mereka untuk buka usaha cabang. Iya, untuk buka usaha. Jadi dia nggak cocok jadi karyawan, dia cocok jadi pengusaha. Kalau ini tadi internet marketing bagaimana? Iya. Nah, ini pempek internet marketing menarik juga nih. Betul. Satu hal lagi bahwa kalau dalam teori itu kita mengenal ada yang disebut analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity ya, dan threats. Nah, Pak Kemas ini melihat bahwa peluang ke depan adalah the big market in online market gitu ya. Betul. Dan ini mulai dirintis oleh Pak Kemas dengan apa? Dengan mulai membuat website untuk produk-produknya. Seperti itu. Saya kira ini menarik sekali. Setuju. Jadi kalau misalnya nih, kalau dengerin cerita Pak Kemas, dengar tadi Pak dosen. Jadi lebih baik mendingan saya usaha sendiri, kalau orang lain aja udah percaya sama saya gitu. Jadi Bu Yuli ditawarin gaji lebih tinggi malah menolak. Menolak, Pak. Luar biasa pemirsa. Jadi berhenti justru untuk menjadi pengusaha. Jadi gimana nih Pak dosen? Agak aneh ini. Iya, saya kira menarik ini. Kenapa? Karena pola pikir Bu Juliana sudah terbangun semenjak beliau muda, semenjak beliau sekolah, beliau mencoba untuk mengasah kemampuan penjualannya sebagai sales alat-alat rumah tangga. Terus selanjutnya beliau juga mengembangkan dirinya. Nah, di mana kita tahu bahwa satu perusahaan ingin menggaji pegawainya, berarti dia sudah menghitung berapa jumlah yang bisa diberikan oleh pegawai kepada kontribusi pendapatannya perusahaan. Ini luar biasa nih, Bu Juliana punya pengetahuan mengenai ini di awal. Jadi perusahaan pasti hasilnya lebih besar. Betul, ya, baru jadi, dia gaji dari duit dia sendiri. Jadi Bu Juliana sudah punya sudut pandangnya bukan sebagai pegawai, tapi sebagai si owner perusahaan di mana dia bekerja, begitu. Jadi mimpinya jadi owner sudah dimulai. Sudah dimulai dari awal. Padahal belum sadar itu Pak tadinya. Ya antara lain dengan pergaulan mungkin ya, kalau jadi pelayan terus ya nggak bisa ya. Jadi gimana tuh Pak dosen? Iya, jadi lingkungan. Jadi ini juga khusus pesan buat teman-teman mau mencoba untuk mengasah dulu kemampuan pada bidang penjualan. Kenapa? Karena bidang penjualan ini tidak hanya ansih untuk mereka menjual, tapi banyak juga membina ataupun mengasah mentalnya. Mental. Jadi setelah itu makanya dia siap. Mulai. Dan bangkrut ternyata. Bangkrut. Nah, ketika bangkrut, kenapa tidak seperti tadi yang dibicarakan tadi kan di awal tadi, bunuh diri. Kenapa? Di bidang penjualan ditolak orang itu biasa kan? Benar Pak, itu hal biasa. Ditolak 1, 2 terus. Ada apa-apanya. Begitu orang nanya, mana ijazah, nggak ada saya. Nah di situ saya, ya udah nggak apa-apa. Ntar dikabarin katanya, akhirnya nggak dikabarin. Mentalitas ini terus diasah ya, diasah. Jadi ketika Pak Michael masuk ke spiritual, mulai menemukan jati dirinya kembali. Nah, ketika menemukan jati diri, seseorang itu akan punya satu motivasi. Nah, motivasi yang kuat akan pencapaian kehidupannya. Jadi ada dorongan yang kuat dari dalam ya. Dorongan dari Kemudian mulai ya titik temunya ternyata ya itu tadi SIM ya, kemudian berkenalan dengan teman-teman di Glodok dalam konteks dagang ya. Iya. Akhirnya dagang. Dipercayakan. Dagang elektronik. Iya, dipercayakan
Meskipun saya nggak kenal dia, saya ngambil barang 100 juta, besoknya saya bayar, di situ mulai. Oh, jadi Nggak kenal? bisa sampai 100 juta konsinyasinya? Mulai. Berjualannya di Glodok? Saya ngambil, Supply juga ya? ngambil oper ke Supply juga ya, ke bukan toko-toko. ngecer ya? Ke toko-toko, iya toko-toko gitu. Di toko-toko cash? Kasih utang juga, cuma mungkin kita kasih utangnya di sini seminggu, kita ngambilnya 2 minggu. Oh, jadi ada. Jadi nggak pakai modal juga, kepercayaan aja. Kepercayaan ya, Iya. luar biasa. Itu berlangsung berapa lama? Sampai 10 tahun gitu. Sampai 10 tahun Nah, melakukan saya jalani elektronik itu. jalanin elektronik itu. Setelah menghasilkan, saya punya modal lagi. Terus saya beli rumah, beli kios ya. Terus Sebentar masukin. dulu, itu 10 tahun di elektronik tadi sempat punya kios atau sempat punya kantor? Atau Enggak. menjalani aja Saya jalan jalani aja? seperti itu, modalnya cuma HP aja. Cuma HP aja? Jadi Dan si bos juga nggak tahu rumah saya di mana itu. Dan jadi cuma kos saja pada saat itu juga? Iya, di kos saya. Kantornya di kos. Dan orang percaya? Percaya. Saya bayar besok, nggak pernah meleset. Padahal Pak ini bisa hilang begitu Bisa, saja kan? bisa, Orang bisa. nggak tahu. Bisa. Ya, jadi di situ saya mulai. Di situ saya mulai punya modal, saya beli kios di Mangga 2. Terus modalin ke teman satu showroom di Kemayoran. Oh, jadi beli Jual beli kios. mobil. Yang di Mangga 2 dibuka, sempat buka. Kios itu hanya untuk invest saja. Untuk itu aja karena ada uang ya. Invest. Ya, invest saja. Adalah perpaduan antara dua tadi. Jadi kalau dibuat satu grafik itu sumbu Y-nya itu kreatif dan inovasi, sumbu X-nya adalah general management, ya, know-how-nya dan relasinya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari kasusnya Pak Wahyu bahwa saat itu mungkin ya karena mungkin harus diceritakan lebih mendalam lagi kondisinya masing-masing karakter dari teman-temannya itu ya. Nah, tidak semuanya mereka ada pada tim sebagai entrepreneur, mungkin sebagai manajer. Jadi belum ada kesamaan. Betul, ya, kesamaan seperti ada itu. di dalam tim. Dalam tim. Kemudian Sinyalnya beda. Sinyal bahasanya gelombangnya Gelombangnya sinyalnya loh. beda. Ya, itu tadi. Ya, memang kadang-kadang. Nah, lalu ya berusaha, impian jadi pengusaha tetap aja besar. Ya. Kemudian justru tapi masih terjebak menjadi peneliti bakmi, belum Peneliti. berani jualan. Ya. Nah, kenapa ini keberaniannya belum tumbuh itu? Saya mau tanya dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu backgroundnya mungkin di pekerjaan di research and development di bidangnya apa? Yang lebih memakan banyak pengalaman itu di bidang apa, Pak? Waktu Di kerja bidang Skillnya. skillnya sih banyak kan ke arah yang sifatnya ngitung ya, cash flow ya. Hitung, oke, iya ini menarik, iya. Mereka yang suka menghitung ataupun mereka yang dalam tipikalnya adalah analis gitu ya. Mereka punya satu pertimbangan yang sangat teliti sekali. Ya. Mereka kecenderungannya adalah sebagai seorang peneliti, tapi unik ini Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa mengembangkan diri, breakthrough begitu ya, mengembangkan diri ya dari sebagai seorang analis begitu ya. Terus membuat lagi kompetensinya yang lainnya ya pada kemampuan ya, untuk manajemen, general management, know-how-nya ya. Terus juga relasinya ya. Sehingga sekarang sudah terlihat justru jadi pengusaha jadi pengusaha. Jadi ya mungkin itu perpaduannya Perpaduan karena ya. doyan bakmi Betul. awal-awal digabungkan dengan cash flow tadi. Kita perhatikan adalah dengan mengembangkan usaha menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Ya. Ya. Jadi Tahapannya. tahapannya pertama kali sewa dulu ya. Sewa dulu. Kan? Nah, setelah jalan Beli. seperti Sampai itu. 3 Sampai 3 terus ada juga yang ruko yang disewakan. Oh ya, satu Ya, saya sewakan, satu cuma disewakan. satu, Pak. Jadi dia mengatur ya. Betul. Tadi Ketika kita bekerja, maka jangan pernah hanya menerima gaji akhir bulan saja, tapi harus ada yang kita pelajari, peningkatan kemampuan kita selama kita bekerja, mendapat keahlian. Benar. Dan apa yang membuat ya Pak Anang untuk akhirnya dalam tanda kutip terpaksa berwirausaha adalah satu momentum PHK. Betul ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa setiap orang itu bisa saja di PHK. Kenapa? Karena ada satu ya kaidah. Kalau karyawan harus loyal dengan perusahaan. Betul. Tapi kalau perusahaan tidak harus loyal dengan karyawannya. Kenapa? Karena apabila perusahaan sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membayar gaji karyawannya, mau nggak mau harus di PHK kan? Betul. Salah satu pilihan.
Atau yang kedua adalah perusahaan punya alternatif karyawan lain yang memiliki kualifikasi yang memenuhi tuntutan persaingan perusahaan saat itu. Sehingga satu hal adalah kita bisa melihat faedah ya, PHK bagi karyawan yang mereka mau belajar ketika mereka bekerja, mereka akan memiliki skill, keahlian ya, seperti itu. Nah, dari pengalaman bangkrut ini ya, kita bicara tentang bangkrut. Apa yang garis benang merah yang bisa ditarik? Pengalaman apa bangkrut dan kemudian kita ingin ya tetap survive? Ya, seperti Pak dosen bilang tadi, jadi jangan hanya sebagai karyawan. Itu betul. Walaupun saat itu saya sebenarnya bukan belajar, tapi karena saya sering ingin membantu banyak orang, jadi pada saat saya bagian gudang, Pak. Jadi begitu di gudang selesai, saya sekarang membantu sewing. Jadi tugasnya sebenarnya bagian gudang. Tapi tugasnya produksi. Bukan, tapi saya senang membantu teman saya yang lagi kesusahan karena udah kelar, saya bantu sewing. Terus bantu dulu. Bahkan kalau siang, kadang-kadang dengan bosnya itu saya dekat sekali, saya bilang, bos, mau